Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kebiritan, yang kami hormati Bapak Komite SD Negeri 4 Kebiritan, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Pak Guyuban kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri 4 Kebiritan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang laboratorium komputer SD Negeri 4 Kebiritan. Insya Allah ini lab komputer di kecamatan kita ada berapa, Bu? Ada 2, ada 6 dari 40 lembaga, 40 sekian lembaga. Alhamdulillah dari 6 itu yang saya termasuk SD kita, Bapak Ibu. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kita nanti akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan kami di sini sebagai pembawa acara dalam rangka sosialisasi penjelasan visi dan misi sekolah berdasarkan 8 dimensi profil lulusan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Komite Sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara yang lain, nanti musyawarah bersama. Dan acara yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup atau doa. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berharap bahwa pelaksanaan rapat hari ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Komite SDN 4 Kebiritan, kepada yang terhormat pengurus Komite SDN 4 Kebiritan, kepada yang terhormat pengurus paguyuban dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Kebiritan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi ini kita bisa melaksanakan rapat sosialisasi penyelarasan visi misi tujuan sekolah berdasarkan 8 profil lulusan di SDN 4 Kebiritan di lab komputer ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih bisa datang menghadiri rapat di acara ini ya Bapak Ibu, bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan panjenengan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, di pembelajaran tahun 2025-2026 ini adalah metodenya yakni pembelajaran mendalam, begitu ya. Dalam pembelajaran mendalam ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu, terdapat 8 profil lulusan yang merupakan perwujudan
rapat dari kelas 1 dan 2 nanti digabung gitu ya Bapak Ibu. Kalau di kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 nanti akan saya jelaskan lagi nanti saat kegiatan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang kita bahas hari ini yakni 8 profil lulusan. Apa saja? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, nggak bisa disenter yang ini ya Bapak Ibu. Nggak bisa di mohon maaf, ini TV-nya baru Bapak Ibu. Kenapa kok 2? Ini Gadai TK, yang ini untuk SD. Ini hadiah dari Bapak Prabowo. Ya, untuk semua sekolah se-Indonesia. Mungkin kalau jangan lihat harganya mahal nggih Bapak Ibu di Shopee itu. Terima kasih Pak Prabowo sudah memberikan hadiah terindah untuk pembelajaran anak-anak begitu nggih. Kita lanjutkan 8 profil lulusan apa saja? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dan sebenarnya kita sudah mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah Bapak Ibu yang sudah kita pasang di depan kantor ya Bapak Ibu. Nah, juga kita sudah sampaikan sebelumnya ya. Nah, itu dalam pembelajaran mendalam ini visi misi sekolah harus diselaraskan dengan DPL. DPL itu 8 profil lulusan. Begitu nggih. Di sebelumnya yakni visi sebelumnya terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa dan berprestasi serta peduli terhadap lingkungan. Ini sudah mengena sekali ke anak-anak. Baik juga sudah dipraktekkan. Tapi karena ada 8 profil lulusan, tidak semuanya dimasukkan ya Bapak Ibu. Nanti tergantung sekolah mampunya yang mana. Begitu nggih. Kita tambahkan dalam kreatif ini Bapak Ibu. Kita menambahkan kata ini kreatif, nggih. Jadi kemudian yang sebelumnya tidak ada kreatif, kita tambahkan kreatif. Padahal anak-anak loh suruh buat jenis-jenis produk gitu nggih. Tapi di visi misi kita tidak ada kata kreatif. Jadi kita tambahkan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kata beriman dan bertakwa ini hanya tertuju pada agamanya saja. Untuk program visi misi kita targetkan jangka pendek 1 tahun itu diganti murid yang berkarakter. Berkarakter itu kan juga beriman dan bertakwa. Juga karakter siswanya itu lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Setujukah ini Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif, berprestasi serta peduli terhadap lingkungan. Dari yang berkarakter ini dari 8 profil lulusan yakni beriman dan bertakwa, kemudian kreatif, berprestasi, peduli terhadap lingkungan, termasuk dalam profil lulusan yakni kesehatan. Kalau misinya Bapak Ibu, misi sebelumnya menciptakan suasana kebiasaan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini hanya tertuju ke keimanan dan ketakwaan. Kemudian diselaraskan menjadi membentuk murid yang religius dengan menginternalisasi nilai keimanan dan kehidupan di sekolah. Jadi lebih luas ya Bapak Ibu, tidak hanya keimanan dan ketakwaan, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai keimanan dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ini kami samakan
juga menyenangkan. Alhamdulillah di kelas sudah dilaksanakan. Untuk misi ketiga, menciptakan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk misi yang diselaraskan, mengembangkan potensi unik setiap murid secara holistik untuk mencapai prestasi terbaik di bidang akademik dan non-akademik. Untuk misi yang keempat, menciptakan sekolah yang sehat, bersih, rindang, dan asri yang dapat menunjang proses pembelajaran. Tapi diselaraskan, diubah menjadi sama apa tidak ya Bapak Ibu? Sebenarnya sama, hanya kalimatnya sedikit beda ya. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, rindang, asri, yang dapat menunjang pembelajaran. Ada yang kurang Bapak Ibu? Sama ya Bapak Ibu ya? Di keempat tidak diselaraskan karena sudah sama. Sedangkan tujuannya Bapak Ibu dari tujuan sebelumnya meningkatkan kualitas keimanan terhadap Tuhan, keimanan dan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam sikap berkarakter dan berakhlak mulia. Ini kalau yang terbaru ini Bapak Ibu, di tujuannya itu anak-anak bisa apa? Langsung ke implementasinya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dari tujuan sebelumnya itu apa, langsung anak-anak bisa apa gitu nggih. Jadi ini masih umum. Jadi kita selaraskan, yang pertama murid melaksanakan rutinitas ibadah sunnah dan wajib seperti sholat duha dan sholat duhur sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Untuk sholat duhur ini adalah siswa kelas 4, 5, 6 yang pelajaran hari itu adalah pelajaran agama. Nanti akan bersama-sama kelas 4, 5, 6 jika sudah ada kanopi. Jadi kalau sebelum dereng saged karena di luar panas, kadang terik, kemudian tidak mencukupi untuk kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya murid melaksanakan rutinitas hafalan surat pendek. Ini di awal pembelajaran setelah rutinitas pembiasaan pagi, kemudian lanjut di dalam kelas menawi terdengar kalau sekitar sini ada suara anak-anak membaca Asmaul Husna, dilanjut surat pendek begitu suaranya terdengar sampai mana Bapak Ibu? Di luar? Alhamdulillah berdoa bersama Bapak Ibu untuk anak-anak juga. Selanjutnya yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, diselaraskan menjadi murid mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari untuk memecahkan masalah atau membuat sesuatu. Jadi anak-anak setelah diberi materi oleh guru, anak-anak mampu menggunakan apa yang didengar, apa yang dipelajari untuk memecahkan masalah dan membuat sesuatu. Membuat sesuatunya ini beragam ada yang membuat poster. Terima kasih Bu Iis, anak kelas 6 itu sudah diajari Canva loh Bapak Ibu. Bu, membuat poster di Canva. Tidak semua sekolah bisa mengajari seperti itu. Mungkin di SMP. Nah, ini Bu Iis mampu mengajarkan anak-anak dengan telaten, juga Pak Randy, Pak Supri, dan Bu Su di kelas. Kemudian selanjutnya membimbing siswa sesuai potensi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Diselaraskan menjadi murid mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, tepat waktu, dan berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab. Ini kenapa dimunculkan Bapak Ibu? Karena ada sekitar 10% sampai 15% di kelas anak tidak mengerjakan PR. Nah ini, jadi tujuan sekolah, tujuannya murid mampu. Jadi ini mampu kan berarti kan dia mengerjakan Murid mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberi
sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kan murid itu ada hak dan kewajiban ya Bu, kewajiban tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melibatkan seluruh stakeholder dalam kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran lingkungan hidup serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup diselaraskan menjadi murid merasa memiliki bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keasrian sekolah bukan karena paksaan, tapi melainkan kesadaran pribadi. Ini menumbuhkannya masih sulit Bapak Ibu. Kadang anak-anak itu buang sampah di taman, itu selesai gitu. Padahal tempat sampah itu diperbanyak Bapak Ibu. Ya namanya anak-anak, alon-alon, susi kelakon, kalau sudah pulang itu, kalau ada sampah bersebaran itu sekitar 5% itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah 40% itu, aduh kotor sekali ya, gitu Bapak Ibu. Takutnya kalau ada pengawas datang tiba-tiba, wah ini kena lagi nih. Jadi kita masukkan ke tujuan sekolah untuk sekolah kita, betul ya Bapak Ibu ya? Kemudian Bapak Ibu, dari tujuan ini wajib untuk dipraktekkan, wajib digunakan untuk inovasi sekolah, gitu ya? Nomor 1, sholat duha sama sholat duhur. Anak-anak sambil mengerjakan ya Bapak Ibu ya? Nah, ini juga program inovasi sekolah kita. Yang kedua, melaksanakan rutinitas hafalan surat pendek. Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah atau membuat sesuatu. Anak-anak membuat karya, begitu nggih. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri, tepat waktu, berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab. Sudah 90% anak-anak melaksanakan nggih. Kemudian yang terakhir, merasa memiliki bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Ini dalam bentuk anak-anak kerja bakti nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nggih, pembelajarannya itu ada intrakurikuler, yakni pelajaran di kelas, kemudian kokurikuler, kegiatan yang mendukung intrakurikuler, kemudian dan ekstrakurikuler. Untuk kokurikuler ini agak berikut ya omong ya Bapak Ibu, intra, kokurikuler sama ekstra. Kalau ekstra kita biasanya ekstra tari sama pramuka ya. Kalau yang terbaru ini kokurikuler, berolahraga sehat Selasa, senam sehat Selasa, Rabu dan Sabtu. Nah ini diganti, ini sudah ada MBG. Jadi ini programnya dihilangkan. Makan sehat bergizi, makan bersama setelah kegiatan olahraga. Ini sudah ada MBG. Selanjutnya ini diganti Bapak Ibu, gelis, gerakan literasi membaca 10 menit. Nah ini Bu, kok jenenge gelis toh Bu? Adanya itu ya, saya gabung-gabungkan mana ya? Gelis, gerakan literasi apa tadi ya? Sulit membuat kata-kata sulit. Begitu Bapak Ibu, ini penerapan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk ekstrakurikuler, untuk intrakurikuler yakni pelasteri. Judulnya aneh-aneh ya Bu ya. Pelasteri itu apa? Pengolahan limbah plastik menjadi karya siswa. Anak-anak kadang ditugaskan Bapak Ibu ya, suruh buat ini, suruh buat itu. Kemudian CFE, Chromebook for Education, kegiatan belajar
belajar di ruang lab memanfaatkan Chromebook. Ini kalau yang langsung pakai Chromebook kelas 4, 5, 6. Yang kelas 2, alhamdulillah kemarin Mbak Indras semangat anak-anak nutul menuju ke YouTube. Nutul dulu. Chromebook dibuka, ditutul ning YouTube. Kalau kelas 3 masih dan kelas 1 masih melihat LCD ya Pak. Belum ke Chromebook ya, masih ada ketakutan kok ditutul-tutul bingung Bu. Masih seperti itu. Kemudian tulis manis yang tadi gerakan literasi sekolah menumbuhkan minat baca siswa. Untuk ekstrakurikuler yakni ekstra tari, ekstra pramuka, membaca tartil, kemudian ekstra hadran. Nanti yang anak yang terpilih dilaksanakan di hari Rabu Bapak Ibu setelah pulang sekolah. Okay? Mohon maaf nanti yang terpilih itu tidak membayar. Nanti didatangkan pelatih yang bisa untuk membantu anak-anak kegiatan hadran. Ada tambahan lagi Bapak Ibu, mohon maaf untuk menunjang lomba di bulan Februari, kira-kira nanti anak yang terpilih akan diberi materi tambahan. Angsal maupun hotel Bapak Ibu? Angsal kemarin kita sudah mendapatkan juara di gugus, tapi lanjut ke kecamatan, tapi belum diberi apa Bapak Ibu kesempatan gitu Semoga dengan upaya kita di Februari besok siswa kita bisa mendapatkan juara di kecamatan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibunya siapa ya? Ciara. Ya, sama Fazia. Faza. Ya, itu setelah mendapatkan tari ekstra dari sini, meningkatkan lagi kemampuannya ke tempat ibu yang tari, ekstra tari di Sanggar. Kemudian ya Allah Bu, tarinya itu mulai banget lincah, plek gitu Bu. Mau ikut lomba, kita doakan semoga menang Bapak Ibu membayarnya itu kalau di Sanggar 5.000 per datang, seminggu 2 kali. Kalau di Sanggar, kalau di sini kan berkelompok Bu, bersama-sama. Kalau di Sanggar ini di benaknya tenan, ini harus ini dulu, ini dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, monggo kalau ingin meningkatkan putrane tentang tari ke sanggarnya beliau. Tapi kita sudah menyediakan di sini. Bu, saya di sini saja sudah cukup. Monggo. Begitu Bapak Ibu, nanti kita akan adakan acara lanjutan lagi tentang penerapannya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang penyelarasan visi misi tujuan sekolah sesuai dengan 8 profil lulusan. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.